Alhamdulillah sudah fix di SUGBK siap merujak Bahrain. Laga sejarah Timnas Indonesia versus Bahrain akan tampil di SUGBK. Apa yang menanti di balik keputusan ini? Laga Timnas Indonesia melawan Bahrain akan menjadi peristiwa besar yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). FIFA dan AFC telah memberikan persetujuan, namun ada yang unik dan menarik di balik keputusan ini. Apa yang membuat laga ini begitu spesial dan dinanti-nanti oleh para penggemar sepak bola? Media Amerika prediksi Timnas Indonesia bisa menang atas Filipina. Mungkinkah ini terjadi? Prediksi yang mencengangkan datang dari media Amerika tentang peluang Timnas Indonesia mengalahkan Filipina. Apa yang menjadi faktor utama prediksi ini? Simak ulasan mendalam yang menantang skeptisisme ini. Pelatih striker Timnas Indonesia yakin temukan penyerang mematikan, namun supporter harus menunggu apa yang membuatnya optimis. Pelatih Timnas Indonesia untuk lini depan baru saja memberikan pernyataan mengejutkan soal potensi striker baru. Meskipun demikian, ia meminta dukungan dan kesabaran dari supporter. Mengapa pelatih optimis meski striker mematikan masih dalam pencarian? Timnas Indonesia butuh Emil Audero sebagai pelapis Maarten Paes jika lolos ke Piala Dunia 2026. Apakah ini tanda gabung? Jika Timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2026, sektor penjaga gawang jadi perhatian utama. Maarten Paes membutuhkan pelapis yang mumpuni. Akankah Emil Audero bergabung dan memperkuat tim? Baca selengkapnya di sini. Timnas Filipina tiba di Solo dan pilih istirahat, sementara Shin Tae-yong pimpin latihan tertutup Timnas Indonesia. Apa yang terjadi selanjutnya? Timnas Filipina sudah tiba di Solo dan memilih untuk beristirahat, sementara Shin Tae-yong mengatur latihan tertutup untuk Timnas Indonesia. Apa strategi yang disiapkan pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk menghadapi laga penting ini? Simak selengkapnya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah sudah fix di SUGBK siap merujak Bahrain. Laga sejarah Timnas Indonesia versus Bahrain akan tampil di SUGBK. Apa yang menanti di balik keputusan ini? Laga Timnas Indonesia melawan Bahrain akan menjadi peristiwa besar yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). FIFA dan AFC telah memberikan persetujuan, namun ada yang unik dan menarik di balik keputusan ini. Apa yang membuat laga ini begitu spesial dan dinanti-nanti oleh para penggemar sepak bola? Kabar baik datang untuk Timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Bahrain. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa pertandingan Timnas Indonesia kontra Bahrain pada laga ke-8 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan tetap digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 25/3/2025. Kepastian itu disampaikan Erick Thohir selepas melakukan pertemuan dengan FIFA dan AFC. Menteri BUMN itu diundang untuk datang menyaksikan pertandingan Real Madrid melawan Pachuca pada laga final Piala Interkontinental 2024 di Lusail Stadium, Lusail, Qatar, Kamis (19 Desember 2024) dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertemuan itu, Erick Thohir berdiskusi kepada FIFA dan AFC untuk memastikan venue laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Dalam diskusi itu, FIFA dan AFC tidak masalah untuk menggelar pertandingan tersebut di SUGBK.
Sebelumnya, Bahrain mengirimkan surat kepada AFC agar laga kontra tim Merah Putih tidak digelar di Indonesia. AFC diminta memindahkan pertandingan itu di luar Indonesia. AFC sempat mengkaji ulang permintaan Bahrain. Namun akhirnya pertandingan itu tetap digelar di Indonesia. Alasan Bahrain karena adanya bentuk ancaman dari netizen Indonesia di media sosial. Netizen Indonesia menyerang media sosial Bahrain karena tidak terima terkait beberapa keputusan wasit yang memimpin pertandingan melawan Rizky Ridho DKK. Wasit yang memimpin laga itu adalah Ahmed Al-Kaf asal Oman. Ahmed Al-Kaf melanjutkan pertandingan hingga melewati batas tambahan waktu babak kedua dan membuat Bahrain mencetak gol 2-2. Timnas Indonesia harus puas bermain imbang 2-2 kontra Bahrain. Netizen Indonesia langsung bergerak memberikan tekanan kepada Bahrain di media sosial. Ya, kemarin sudah disampaikan secara langsung oleh Sekretaris Jenderal AFC Datuk Seri Windsor bahwa laga Timnas Indonesia versus Bahrain digelar di SUGBK, kata Erick Thohir. Sebelum melawan Bahrain, Timnas Indonesia akan menjalani laga tandang kontra Australia. Laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu digelar di Stadion Sydney, Australia, Kamis (20 Maret 2025. Media Amerika prediksi Timnas Indonesia bisa menang atas Filipina. Mungkinkah ini terjadi? Prediksi yang mencengangkan datang dari media Amerika tentang peluang Timnas Indonesia mengalahkan Filipina. Apa yang menjadi faktor utama prediksi ini? Simak ulasan mendalam yang menantang skeptisisme ini. Berita bahagia untuk penggemar Timnas Indonesia laga penentu Indonesia versus Filipina di ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina dalam laga terakhir penyisihan grup B ASEAN Cup 2024 yang dijadwalkan pada Sabtu mendatang di Stadion Manahan. Pertandingan ini akan menjadi penentu nasib kedua tim dalam meraih tiket ke babak semifinal. Bagi Indonesia, kemenangan di laga ini sangat dibutuhkan untuk memastikan satu tempat di babak berikutnya. Meskipun Indonesia diunggulkan, Filipina bukanlah lawan yang mudah. Tim yang dijuluki The Ascals ini memiliki performa solid, terbukti dari hasil imbang mereka melawan Vietnam sebelumnya. Laga ini diprediksi akan berlangsung sengit dengan kedua tim berjuang habis-habisan sejak menit pertama. Media internasional seperti ESPN juga memberikan sorotan besar terhadap pertandingan ini. Mereka menilai Filipina mulai menunjukkan perkembangan meski gagal menang melawan Vietnam. Filipina kini menghadapi misi wajib menang untuk tetap menjaga peluang lolos ke babak semifinal. ESPN menyoroti bahwa meskipun mereka kecewa dengan hasil melawan Vietnam, peningkatan performa mereka diharapkan dapat memberikan kepercayaan diri untuk mengalahkan Indonesia. Jika Filipina menang, mereka akan lolos. Sebaliknya, jika kalah, mereka akan tersingkir, tulis laporan ESPN. Di sisi lain, Indonesia tetap menjadi tim yang patut diwaspadai. Meskipun mengandalkan banyak pemain muda, skuad Garuda menunjukkan performa yang menjanjikan dan punya peluang besar untuk melaju ke semifinal. Apalagi dukungan supporter yang memadati stadion akan semakin memompa semangat pasukan Sintayong. Filipina sendiri memiliki catatan buruk saat melawan Indonesia. Tim Garuda belum pernah kalah dalam 5 pertemuan terakhir mereka dengan Filipina, dengan kemenangan terakhir mereka tercatat pada 2014.
Kini Filipina berusaha mengulangi keajaiban Hanoi yang sukses mereka raih beberapa waktu lalu. Namun mereka harus menghadapi keajaiban Surakarta yang sudah menanti di hadapan mereka pada Sabtu nanti. Pertandingan ini menjadi sangat penting bagi kedua tim dan bagi para penggemar timnas Indonesia. Ini adalah kesempatan emas untuk merayakan kemenangan yang akan membawa Garuda terbang lebih tinggi di turnamen ini. Pelatih striker timnas Indonesia yakin temukan penyerang mematikan, namun supporter harus menunggu apa yang membuatnya optimis. Pelatih timnas Indonesia untuk lini depan baru saja memberikan pernyataan mengejutkan soal potensi striker baru. Meskipun demikian, ia meminta dukungan dan kesabaran dari supporter. Mengapa pelatih optimis meski striker mematikan masih dalam pencarian? Yeom Ki-hun optimis bisa menemukan striker mematikan untuk timnas Indonesia. Yeom mendapatkan tugas khusus untuk mempertajam lini serang skuad Garuda. Lini depan sering mendapatkan kritikan karena dinilai kurang efektif dalam beberapa laga terakhir. Meski tidak langsung membuat striker timnas mematikan, perlahan pemain depan Indonesia mulai lebih bijak terutama saat melepaskan tendangan. 2 gol Marcelino Ferdinand ke gawang Arab Saudi jadi bukti bahwa sudah ada kemajuan meski tetap membutuhkan waktu agar semakin lebih baik. Yeom Ki-hun menjelaskan masalah lini depan yang kurang tajam terjadi hampir di semua timnas negara lain. Tentunya pemain depan memiliki tugas khusus untuk bisa mencetak gol ke gawang lawan. Ini yang coba dimaksimalkan di timnas Indonesia yang beberapa kali kehilangan kesempatan di depan gawang lawan. Pembahasan soal penyerang selalu sama di negara manapun, baik di Korea ataupun di negara lain. Lini depan pasti jadi sorotan meski lini belakang penting juga. Sepak bola butuh gol dan tugas penyerang adalah mencetak gol. Tapi jika berbicara mengenai lini depan kita, para pemain masih muda, kata Yeom Ki-hun. Pelatih berusia 41 tahun ini melanjutkan bahwa di Indonesia ada banyak pemain potensial. Tugasnya adalah membuat mereka semakin lebih baik dan tenang saat berada di pertahanan lawan. Dia juga sering berkomunikasi dengan pemain agar bisa lebih menemukan chemistry. Ada banyak penyerang muda berkualitas di Indonesia. Jadi tugas saya adalah mengembangkan bakat mereka, tugas saya adalah meningkatkan kualitas dan perkembangan mereka. Saya selalu berkonsultasi langsung dengan mereka, lanjutnya. Yeom menyadari bahwa mempersiapkan striker di timnas Indonesia yang bisa diandalkan membutuhkan waktu. Dia juga menilai bahwa supporter tidak sabar melihat lini depan Indonesia semakin mematikan. Namun hal tersebut membutuhkan waktu dan dia berjanji akan menjalankan tugas dengan baik. Karena hal ini juga saya diminta oleh Shin Tae-yong bergabung. Saya memang ditugaskan khusus untuk ini. Ke depan saya berharap bisa mengembangkan bakat mereka. Saya akan melakukan yang terbaik, tutupnya. Timnas Indonesia butuh Emil Audero sebagai pelapis Maarten Paes jika lolos ke Piala Dunia 2026. Apakah ini tanda gabung?
Jika timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2026, sektor penjaga gawang jadi perhatian utama. Maarten Paes membutuhkan pelapis yang mumpuni. Akankah Emil Audero bergabung dan memperkuat tim? Baca selengkapnya di sini. PSSI cari pelapis kuat untuk posisi kiper timnas Indonesia. Emil Audero jadi salah satu kandidat timnas Indonesia, dipastikan membutuhkan pemain pelapis yang berkualitas di posisi penjaga gawang. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, melalui kanal YouTube pribadinya. Meskipun Maarten Paes saat ini masih kokoh sebagai penjaga gawang utama, posisi cadangan kiper timnas Indonesia memerlukan perhatian lebih. Beberapa nama seperti Hernando Ari, Nado Argawinata, dan Muhammad Riyandi saat ini menjadi pelapis Paes. Namun PSSI merasa perlu mencari penjaga gawang dengan kualitas setara Paes, terutama jika terjadi cedera. Arya Sinulinga menekankan pentingnya memiliki pelapis yang tidak kalah tangguh. Jika Paes cedera, kita harus punya pelapis yang kuat, ujar Arya. Dalam pencarian ini, nama Emil Audero, kiper asal Italia yang memiliki darah Indonesia, kembali mencuat. Emil yang kini bermain untuk klub Serie A, Como, sering dikaitkan dengan timnas Indonesia. Arya Sinulinga mengonfirmasi bahwa PSSI terus memantau perkembangan pemain keturunan, termasuk Emil, sebagai salah satu calon pengisi posisi kiper. PSSI terus mengintip pemain keturunan yang potensial, salah satunya Emil Audero. Ini akan semakin intensif jika timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2026, ujar Arya. PSSI memang berencana untuk memperkuat komposisi tim dengan pemain keturunan seiring dengan meningkatnya tantangan, terutama jika timnas Indonesia berhasil mencapai tahap kompetisi dunia. Arya menambahkan bahwa jika Indonesia lolos ke Piala Dunia, PSSI akan menyesuaikan pendekatan mereka untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Jika kita sampai ke Piala Dunia, kita harus siap tampil bukan hanya untuk sekedar ikut, tapi juga bisa bersaing dengan tim-tim besar, kata Arya. Dengan rencana ini, PSSI akan terus berupaya mencari pemain dengan kualitas terbaik demi kesuksesan tim Garuda di level internasional. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Timnas Filipina tiba di Solo dan pilih istirahat, sementara Shin Tae-yong pimpin latihan tertutup Timnas Indonesia. Apa yang terjadi selanjutnya? Timnas Filipina sudah tiba di Solo dan memilih untuk beristirahat, sementara Shin Tae-yong mengatur latihan tertutup untuk Timnas Indonesia. Apa strategi yang disiapkan pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk menghadapi laga penting ini? Simak selengkapnya. Timnas Filipina tiba di Surakarta. Siap laga hidup mati melawan Indonesia di ASEAN Cup 2024, Timnas Filipina telah tiba di Surakarta untuk mempersiapkan pertandingan penentu di laga pamungkas Grup B ASEAN Cup 2024 melawan Timnas Indonesia. Laga yang akan digelar di Stadion Manahan pada Sabtu 21 Desember 2024 menjadi partai hidup mati bagi kedua tim yang berjuang untuk merebut tiket semifinal. Filipina tiba di Indonesia pada Kamis pagi 19 Desember 2024 setelah sebelumnya ditahan imbang 1-1 oleh Vietnam. Meskipun sempat unggul 1-0 hingga menit ke-6, gol dramatis dari Doan Ngoc Tan pada menit ke-7 membuat kemenangan Filipina sirna. Hasil ini membuat Filipina tetap berada di bawah Indonesia dengan 3 poin, menjadikan pertandingan melawan Indonesia sangat krusial. Setelah perjalanan panjang, skuad Filipina dilaporkan tiba di Surakarta sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat.
Sebelumnya, mereka sempat transit di Denpasar, Bali. Meskipun demikian, Filipina memutuskan untuk tidak menggelar latihan pada Kamis (19 Desember 2024) dan hanya beristirahat di hotel. Sesi latihan pertama mereka baru akan dilaksanakan pada Jumat (20 Desember 2024). Sementara itu, Timnas Indonesia yang sudah berada di Solo sejak Rabu sore (18 Desember 2024) menggelar latihan tertutup. Pelatih Sintayong memimpin sesi latihan yang fokus pada pemulihan dan peningkatan fisik. Sayangnya, salah satu pemain, Rivaldo Pakpahan, absen karena cedera. Pelatih Filipina Albert Chapelas mengeluhkan padatnya jadwal yang membuat timnya kelelahan setelah bermain melawan Vietnam. Kami akan memainkan laga terpenting melawan tim yang baru saja istirahat 5 hari, kata Chapelas. Ia juga menyesalkan kegagalan anak asuhnya untuk mengelola keunggulan di akhir pertandingan melawan Vietnam yang disebabkan oleh kelelahan pemain. Pertandingan melawan Indonesia akan menjadi ujian besar bagi Filipina, dan Chapelas berharap timnya bisa tampil lebih baik. Kami bukan tim yang kuat bertahan, jadi kami harus lebih tenang dan mengontrol permainan, tambahnya. Laga ini dipastikan akan berlangsung seru dan penuh tekanan karena pemenang pertandingan ini akan melaju ke semifinal ASEAN Cup 2024. Para penggemar Timnas Indonesia tentu berharap Garuda dapat meraih kemenangan dan melanjutkan perjuangannya menuju babak selanjutnya.